Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrillah wa ni'matillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wajadahu basatan fil ilmi wal jismi wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrizni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nashiran ya arhamar rahimin irhamna ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, peliharalah kami ya Allah dalam peliharaan yang terbaik. Mudahkan sekalian urusan kami ya Allah. Jika ada saudara kami, sahabat kami, kaum muslimin wal muslimat dalam keadaan sakit, sembuhkan ya Allah. Angkatlah penyakitnya, sehatkanlah lahir batin, kuatkan jiwa dan raganya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabat tauhid Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali membuka Al-Quran di dalam surat Al-Qasas ayat 76. Di dalam hal ini, saudara-saudaraku, bahwasanya kita diperintahkan Allah untuk merebut dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala menerangkan juga di ayat 77-nya, oleh kerana itu, setiap orang Muslim, setiap orang mukmin wajib menjadi orang kaya raya. Karena para Nabi dan Rasulullah juga kaya dan raya. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Bagaimanakah amalan supaya menjadi kaya raya? Sederhana sekali. Oleh kerana itu, bagi saudara-saudaraku yang ingin hidupnya kaya raya, seperti Qarun, seperti Nabi Sulaiman, seperti Sa'labah dan sebagainya, ada beberapa pilihan dalam hidup. Pertama, di dalam hal itu Allah menerangkan kepada kita hanya sedikit saja rumus supaya jadi orang kaya. Iya, kaya harta benda sedikit, namun yang sedikit itulah manusia banyak terjatuh dan terjerumus. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabat tauhid Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Qasas ayat 77 Allah menerangkan kepada kita. Ya. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Buka Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi bima ataqallahu ad-daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Saudaraku yang dirahmati Allah, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang mufsidin, orang-orang yang berbuat kerusakan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus sahabat-sahabat subscriber ya, dan juga para penonton yang bertemu channel ini, jangan lupa like, share, komen dan juga bagikan. Inilah amalan supaya menjadi kaya raya seperti mana yang telah Allah janjikan di dalam surat Al-Qasas ayat 77, yaitu la yuhibbul mufsidin. Kuncinya pertama, tidak menyukai Allah. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka kepada orang yang membuat kerusakan. Artinya saudaraku, kalau ingin kaya raya, kuncinya pertama, jangan membuat kerusakan di atas bumi Allah. Itu yang pertama kuncinya. Nah, dan yang kedua, ya, kunci yang kedua kata Allah, jangan sombong. Ya, Allah tidak suka kepada hambanya, makhluknya yang sombong. Ya, kata lain, orang-orang yang membanggakan diri. Ya, oleh karena itu saudara-saudaraku,
La yuhibbul farihin. La yuhibbul farihin. Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong, yang membanggakan diri. Ya. Farihin. Dan yang kedua, Allah tidak suka kepada orang yang mufsidin. Ini kunci, saudaraku. Kalau kita ingin kaya raya, maka jangan membuat kesombongan di atas bumi. Itu karena Allah tidak suka. Allah benci. Kalau Allah sudah benci, ya sudah. Jangan kita tanya lagi. Namanya sudah benci Allah. Jangankan Allah benci, kita sesama manusia tidak suka. Ya, tentu kita akan komen kepada yang buruk-buruk. Wah, ya, hoak lah, apalah, kan gitu kan? Namanya tidak suka. Nah, bagaimana kalau Allah sudah tidak benci? Allah sudah benci kepada manusia. Tentu, na'udzubillah min zalik, apapun yang kita cari di dunia ini tidak ada berkahnya dan tidak ada manfaatnya. Innallaha la yuhibbul farihin. Allah tidak suka kepada orang-orang yang membanggakan diri. Kata lain, orang-orang yang sombong. Dan yang kedua, innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka kepada orang-orang yang membuat kerusakan di atas bumi. Saudaraku yang dirahmati Allah, amalkanlah dua kunci ini kalau kita ingin menjadi orang yang kaya raya. Seperti mana yang di dalam Al-Quran dikisahkan dalam tafsir Ibnu Katsir, seperti mana tatkala si Qarun, ya, si Qarun sepupunya Nabi Musa alaihissalam adalah orang yang paling taat kepada Allah, paling khusyuk beribadah. Dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan bahwasanya Qarun itu orang yang paling patuh pada Nabi Musa. Sampai satu saat si Qarun ini sudah nggak tahan lagi hidupnya penuh dengan penderitaan. Dan memberi makan kepada keluarganya dia tidak sanggup. Akhirnya dia mengadu kepada Nabi Musa. Karena Nabi Musa adalah sepupunya. Wajar seorang sepupu bertanya kepada sepupunya. Artinya mereka adalah satu atok. Ya Musa alaihissalam, engkau diberikan Allah mukjizat kenabian dan kerasulan. Tolong doakan aku agar aku diberikan Allah kekayaan dan aku akan berjanji akan patuh pada Allah, akan melaksanakan perintah Allah. Janji-janji si Qarun kepada Nabi Musa. Pada suatu saat Nabi Musa pun berdoa kepada Allah untuk diri si Qarun, karena si Qarun itu adalah sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Saudaraku yang dirahmati Allah, kisah ini berulang kembali ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sa'labah. Sa'labah ini adalah seorang sahabat Nabi yang hidupnya susah. Ya, untuk sholat aja mereka satu kain sarung ganti-gantian kepada istrinya. Selesai Sa'labah sholat berjamaah dengan Rasul, Sa'labah pun langsung assalamualaikum ke kanan ke kiri, langsung pulang ke rumah. Kenapa? Karena istrinya tidak bisa melaksanakan sholat karena pakaiannya tidak ada. Hanya mereka bergantian sarung untuk sholat. Pada suatu saat Rasulullah memandang hal itu berkali-kali. Mana Sa'labah, mana Sa'labah. Sa'labah sudah pulang, ya Rasulullah. Kenapa pulang? Karena istrinya di rumah tidak bisa sholat karena kain sarungnya cuma satu. Kaum muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabat tausiah Islam yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, apabila kita sudah berjanji kepada Allah, maka tepatilah janji itu. Begitu juga yang dilakukan oleh Sa'labah. Ya Rasulullah, kalau saya punya harta benda, saya akan lebih taat, saya akan lebih patuh, saya akan lebih rajin sholat berjamaah bersamamu ya Rasul. Doakan saya Rasul. Maka Rasulullah pun mendoakan Sa'labah dan memberikan seekor kambing yang kurus kering untuk dipelihara dan diternak Sa'labah. Singkat kisahnya, dan Sa'labah pun menjadi kaya raya sehingga tidak bisa dihitung berapa ribu ekor ternak kambingnya. Begitulah kehidupan di zaman para nabi, para rasul. Begitu juga di zaman Nabi Musa alaihissalam. Bukan orang lain, keluarga Nabi Musa, yaitu Qarun. Saudaraku yang dirahmati Allah, inilah kuncinya yang akan saya berikan. Amalkan sama-sama. Saya juga mengamalkan hal yang sama, yaitu Surat Al-Qasas, dahsyatnya Al-Qasas ayat 76. Ya. Sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa
tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau terlalu bangga, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika kita sudah susah, ingin hidup ada perubahan sehingga kita mau melaksanakan ibadah dan sebagainya, dan kita itu bukan janji kepada manusia, janji itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, bagi saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, jika engkau ingin hidup kaya raya, seperti mana yang dicontohkan para nabi-nabi dan Rasulullah, kuncinya tadi, innallaha la yuhibbul mufsidin, jangan membuat kerusakan di atas bumi. Dan yang kedua, innallaha la yuhibbul farihin, jangan berlaku bangga diri, arti kata sombong di atas bumi ini tidak boleh. Inilah dua kunci kalau kita ingin hidup kaya raya, mati masuk syurga. Amalkanlah surat Al-Qasas ayat 76 ini, insya-Allah 41 malam kau amalkan, maka Allah akan memberikan anugerah seperti mana yang telah ditetapkan Allah anugerah itu kepada Qarun. Adapun Ismul A'zamnya, kalimatnya yang perlu diamalkan adalah, tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang-orang yang kuat. Itulah kalimat pamungkasnya. Baca, amalkan sebanyak 444 kali. Saudaraku, ini ilmu kita ambil dari tafsir Ibnu Katsir, kisah Qarun, umat Nabi Musa dan sepupu Nabi Musa alaihissalam. Semoga bagi saudara-saudaraku yang sudah merasakan hidup susah, hidup miskin, amalkan itu. Al-Qasas 7:6. Sekali lagi, adapun kuncinya, rahasianya, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang-orang yang kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya. Saudaraku, amalkan ini ayat Al-Qasas 7:6. Semoga Allah melimpahkan harta benda kepadamu seperti mana Qarun. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.